Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Tapi tekanan saya di sini adalah ternyata Yesus pun mau didukung oleh perempuan-perempuan ini dan membiayai pelayanannya dia dan para muridnya melalui kekayaan dari perempuan-perempuan ini. Yesus tidak malu untuk hidup dari persembahan perempuan-perempuan ini. Seperti kata Matthew Paul, Kristus tidak malu untuk hidup dari kantong orang lain, sementara ia menyediakan makanan rohani untuk jiwa-jiwa dari semua orang. Maka wajarlah jika dia pun menerima makan dari pemberian atau persembahan orang bersama dengan para muridnya. Karena itulah maka menerima pemberian orang itu tidak merupakan sebuah kesalahan, tapi bisa jadi tidak selalu menolak pemberian itu adalah sebuah kesalahan. Paulus pernah menyinggung kata-kata Yesus yang tidak ada di dalam Injil-Injil. Kisah 20 ayat 35. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kata berbahagia, NIV menerjemahkannya blessed, adalah lebih diberkati memberi daripada menerima. Yang menerima itu diberkati apa tidak? Diberkati kan? Yang menerima diberkati, hanya berkatnya lebih kecil daripada yang memberi. Nah, kalau yang menerima itu diberkati dengan menolak pemberian dari saya, dia menolak berkat. Berkat itu dari Tuhan, maka dengan menolak pemberian dari saya, dia telah menolak berkat dari Tuhan. Di sisi lain, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dengan menerima apa yang saya berikan, itu memberikan kesempatan kepada saya untuk lebih diberkati. Maka menolak pemberian itu bisa jadi egois. Ada juga gejala lain, ada orang yang terlalu sombong dan terpaksa menerima, lalu akhirnya dia berusaha membalas, bahkan membalas lebih besar. Dengan membalas seperti itu, dengan motivasi seperti itu bisa jadi adalah ekspresi kesombongan. Belajar dari Paulus, bahkan jemaat Filipi 3 kali memberi minimal. Tapi pernahkah ada catatan di mana Paulus membalas pemberian itu dalam bentuk yang sama? Tidak pernah. Karena itu saudara, kalau memang saudara dalam keadaan kesulitan dan ada orang yang Tuhan pakai untuk menolong saudara, jangan sombong untuk tidak menerimanya. Karena apa? Ini perlu dan penting. Karena walaupun mungkin banyak orang suka menerima, tapi tidak semua. Karena kesombongan diri, dan itu menyebabkan menerima itu tidak kalah suka daripada memberi. Tapi ingat yang saya katakan tadi, menerima pemberian orang itu tidak mutlak. Ada kalanya kita harus menolak pemberian-pemberian tertentu, dan itu dilakukan oleh Paulus. Kepada jemaat Filipi, Paulus menerima pemberian mereka. 3 kali memberi, 3-tiganya diterima. Tapi di kesempatan-kesempatan lain, Paulus tidak selalu menerima. Bahkan dia menolak. Perhatikan 1 Korintus 9 ayat 12, 15, 18. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, maksudnya hak ini adalah kalau saya memberi kalian makan rohani, saya punya hak untuk mendapatkan makanan jasmani dari kamu, karena seorang pekerja layak mendapatkan upah. Jadi maksudnya hak di sini adalah hak untuk mendapatkan tunjangan finansial dari pelayanan. Paulus bilang, kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami punya hak yang lebih besar? Maksudnya Paulus bilang, saya punya hak untuk digaji, tapi kami tidak pergunakan hak itu. Dengan kata lain, Paulus menolak tunjangan dari gereja. Ini bukan berarti menerima tunjangan dari gereja salah atau berdosa, tidak. Ini kasus khusus. Paulus menolak. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semua ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Dari Filipi, dari Makedonia dia terima, tapi dari Korintus dia menolak. Di Tesalonika pun sama, dia menolak. 1 Tesalonika 2 ayat 9. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil kepada kamu. Jadi sambil beritakan Injil, Paulus juga kerja siang malam untuk memenuhi kebutuhannya, supaya jangan jadi beban bagi jemaat. Paulus kerja apa? Nanti di Kisah Rasul kita tahu bahwa dia kerja sebagai tukang kemah bersama dengan 2 teman
menemukan Priscilla dan Aquila yang nanti dia injili lalu menjadi orang percaya. Paulus sadar bahwa mungkin dia tahu kondisi jemaatnya, ekonomi tidak bagus. Kalau dia tuntut harus, itu bisa menjadi bahan yang akhirnya menjadi sesuatu yang negatif bagi pelayanan dia. Dia tahu hati jemaat Filipi, biarpun miskin memberi, dia terima. Tapi bisa jadi dia tahu bahwa dari jemaat yang lain, walaupun mereka sudah miskin tapi memberi, kalau aku terima, mungkin mereka akan bersungut-sungut, mungkin mereka akan protes, mungkin mereka akan menuduh saya macam-macam, mungkin mereka akan berpikir saya memberitakan Injil supaya cari duit. Supaya itu tidak terjadi, aku menolak. Biar aku kerja dengan tanganku sendiri. Kalau begitu kita bisa melihat Paulus itu memang mau menerima, rendah hati menerima persembahan, tapi dia menerima persembahan tidak asal terima. Jikalau sebuah persembahan itu akan membawa keuntungan bagi pelayanannya, dia terima. Tapi kalau itu membawa kerugian bagi pelayanannya, merusak pelayanannya, dia menolak pemberian itu. Kalau begitu, kita bisa melihat bahwa di dalam menerima pemberian atau bantuan dari orang lain, kita butuh hikmat dari Tuhan. Kita tidak boleh sombong dan tinggi hati dan akhirnya menolak semua pemberian yang orang berikan. Tapi kita tidak boleh tamak sehingga menerima semua pemberian dari orang tanpa memikirkan apakah itu merugikan kita, merugikan pelayanan kita, merugikan gereja kita, atau merugikan seluruh kekristenan. Kita belajar dari Paulus. Dia mau menerima, tapi tetap hikmat dipakai di dalam menerima pemberian.